Saya Wahyu Sunandan. Saya salah satu mahasiswa PPG untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Murid Pekerti LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Berikut adalah praktik video pembelajaran saya terkait dengan penerapan Project Based Learning dalam pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Semangat. Hari apa sekarang? Hari Rabu. Tanggal apa? 25. Alhamdulillah, ternyata ingatan kalian masih normal, itu menandakan bahwa kita semua siap untuk melaksanakan bagus. Baik, adik-adik sekalian, terkait dengan pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, sebelum nanti kita menuju ke materi, adik-adik silakan untuk berdiri, cek kerapihan terlebih dahulu. Silakan berdiri. Silakan untuk dirapikan pakaian. Kalau ada sampah di sekitaran tempat kita belajar, mohon untuk disimpan sampahnya. Yang sudah rapi silakan duduk kembali. Kamu belum rapi, kita rapikan. Sudah rapi? Terima kasih bagi kamu yang sudah rapi. Semoga kerapihannya bisa bertahan sampai akhir pembelajaran. Baik adik sekalian, untuk membuka hati dan pikiran kita dalam menerima materi pembelajaran hari ini, salah satu di antara kamu harus ada yang memimpin doa untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini. Siapa yang memimpin doa? Kapan ya? Kayaknya? Bukan. Siapa? Banyak. Silakan untuk memimpin doa. Berdiri aja. Silakan berdiri. Di depan di sini. Sebelum pembelajaran dimulai, ini kita berdoa mulai. Sebelum kita masuk pada materi inti, Bapak akan mengecek kehadiran kamu terlebih dahulu. Yang disebutkan namanya, silakan adik-adik untuk angkat tangan kemudian bilang hadir. Adi Nurjaman. Bagus. Adi Widianto. Hadir. Bintang Nur Hakim. Tidak ada? Enggak ada. Nampak tangan? Nampak izin? Izin di BK ya? Oh iya. Cek Bintang. Sakit apa? Sudah ada yang menengok ke sana? Belum. Mohon untuk diagendakan, kamu nanti di luar jam pelajaran untuk menengok ke sana. Barangkali sudah lama, barangkali sakit apa, kita tidak tahu. Tapi insya Allah hari ini kita doakan semoga cek Bintang dan siapapun yang sakit dari anggota kelas ini pada hari ini semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik adik sekalian, dalam memahami tentang sebuah materi pelajaran, itu yang diperlukan bukan hanya kapasitas otak, tetapi ada kelapangan hati. Antara otak dan hati itu harus bersinergi. Bersinerginya antara otak dan hati. Nah, ketika otak dan hati bersinergi, menerima ilmu, insya Allah ilmunya akan bermanfaat. Nah, untuk mensinergikan otak dan hati ini dan juga untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, nah mari bersama kita membaca surat Al-Humazah yang sudah ada di tayangan di depan. Dalam hitungan ketiga, silahkan kalian tahun. Kemudian setelah beres, kita baca bersama Shadaqallahul Adzim. Siap? Baik, 1, 2, 3.
dengan pelajaran kita hari ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya bahwa kita belajar tentang bagaimana menyebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Nah, ada sekalian tentu familiar dengan kata-kata ini, dakwah, khutbah, dan tabligh. Nah, salah satunya adalah mungkin ada yang bisa dibaca di sini. Siapakah dai favorit Anda? Berarti ini tentang dakwah. Oke. Sekarang, siapa dai favorit Anda? Siapa? Siapa? Effendi Pak. Ustadz Evi Effendi. Bagus yang lainnya? Pak. Ustadz Bustami. Ustadz Ujang Bustami. Bagus. Ada sekalian, terkait dengan materi pelajaran yang sudah disampaikan, maka tujuan belajar kita pada hari ini adalah yang pertama, adik-adik mampu menguraikan dan menjelaskan syarat, rukun, serta ketentuan khatib dan khutbah Jumat serta dakwah dan tabligh. Ini terkait dengan ketentuan, syarat, kemudian rukun. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu mempraktikkan khutbah Jumat 1 dan khutbah Jumat 2 serta ketentuan tabligh dan dakwah. Nah, insya Allah nanti kita akan belajar bagaimana membuat video pendek tentang ajakan berbuat baik sebagai dakwah, juga tentang ajakan meninggalkan perbuatan buruk. Baik sekalian, bahwa materi pelajaran kita hari ini terkait dengan dakwah, terkait dengan khutbah, terkait dengan tabligh. Nah, di sini ada tokoh-tokoh nih. Tokoh-tokoh seorang yang sudah melakukan ketiga materi yang tadi disebutkan. Nih, seperti kita bahas nih. Ini siapa? Ustadz Almarhum Arif. Ustadz Almarhum Arifin Il. Ya, bagus. Yang ini? Ustadz Almarhum. Luar biasa kalian kenal ternyata. Ini? Agim. Agim. Luar biasa. Ini yang sebelahnya? Almarhum. Luar biasa. Ini? Ustadz Ahmad Daya. Ini? Bagus. Ini yang terakhir? Kita dikasih orang bagaimana? Sekalian, materi kita pada hari ini itu dakwah, khutbah, dan tabligh. Nanti kita akan melebar kepada ketentuan, syarat, dan rukunnya. Tapi kita harus tahu apa itu dakwah, apa itu khutbah, apa itu tabligh. Nah, secara pengertian, yang namanya dakwah ini diambil dari bahasa Arab. Nah, yad'u dakwatan, yang artinya adalah Memanggil dan menyuruh tertentu. bagus. Sementara dia pelaku dakwah, kalau dia laki-laki disebut Dari. kalau perempuan Daya. ya, konten dalam dakwah tersebut berisi tentang Penjelasan kebenaran yang kedua. Setelah tadi kita memahami apa itu yang namanya dakwah, konten materi kita itu adalah tentang khutbah. Khutbah pun sama secara pengertian diambil dari bahasa Arab. Khotoba yahtubu khutbatan, yang artinya memberi peringatan, pembelajaran, atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Nah, yang ketiga, materi kita hari ini berkaitan dengan tabligh. Dengan tabligh. Ada yang pernah mendengar istilah tabligh apa? Pernah? Di rumah misalnya ada kegiatan muludan, ada kegiatan jawaban, kegiatan muhadharah. Itu pasti ada di sana acara yang namanya tabligh akbar. Nah, tabligh di sini dapat kita pahami bersama ya. Secara pengertian tabligh sama diambil dari bahasa Arab. Nih, balagha yuballighu tablighwan, yang artinya adalah menyampaikan atau memberitahu. bagus. Baik adik sekalian, terkait dengan pembelajaran kita hari ini, Bapak sudah siapkan LKPD. Nih, Bapak sudah siapkan LKPD. Ini adalah lembar tugas untuk dikerjakan hari ini. Karena pembelajaran kita berbasis proyek, maka harus ada karya tentang tabligh,
tentang khutbah dan tentang dakwah. Kelompok pertama tugasnya adalah mencari ketentuan dakwah, khutbah dan tabligh, termasuk dengan rukun dan syarat khutbah Jumat. Untuk kelompok pertama. Silakan kamu nanti untuk mencari referensi bisa menggunakan handphone. Ya, kamu browsing, kamu searching, kemudian kamu nanti tuliskan di lembar kerja. Nah, untuk kelompok 2 itu membuat teks khutbah Jumat pertama dan khutbah Jumat kedua. Sama. Untuk kelompok 3 tugasnya adalah membuat video ajakan atau dakwah. Ajakan berbuat baik, kelompok 3 ya. Nanti bisa menggunakan handphone untuk searching, mencari teks singkat terkait dengan ajakan berbuat baik. Silakan. Nah, untuk kelompok 4 membuat video ajakan meninggalkan perbuatan buruk. Sama ini juga kamu bisa menggunakan referensi handphone untuk mengerjakannya. Bisa dipahami? Silakan kamu diskusikan dengan teman kelompoknya. Berdiskusi saja. Kalau ada yang masih kurang paham, tidak paham, mohon untuk bertanya saja. Baik, Anda sekalian, terkait dengan tugas kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, apakah sudah selesai? Sudah selesai? Siap nggak kalau misalnya tampil ke depan? Sudah ditentukan ketua-ketuanya? Sudah ditentukan perwakilannya? Luar biasa. Baik, untuk kelompok pertama dulu ya. Silakan kelompok pertama untuk melakukan presentasi. Silakan berdiri di depan. Tepuk tangan boleh. Silakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok. Mohon disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelompok 2 membuat teks khutbah Jumat 1 dan 2 lalu untuk dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penampilan kelompok 2 luar biasa ya, terkait dengan penyampaian khutbah 1 dan khutbah 2. Silakan untuk duduk. Ya, dari Baca lalu salam lagi sampai. Oke. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa SMK PGRI Subang ingin mengajak semua siswa-siswi yang beragama Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Sekian. Nah, ada sekalian terkait dengan materi dakwah, khutbah dan tabligh, kira-kira nih yang berhubungan dengan 3 konten ini, kita sebagai pelajar apa yang bisa kita lakukan? Coba kelompok 4. Apa yang bisa dilakukan sebagai seorang pelajar dalam kegiatan dakwah? Membaca surat pendek. Bagus. Kelompok 2. Mengajak rajin bersedekah. Bagus. Siapa yang akan memimpin? Banyak? Silakan. Baik, adik sekalian, alhamdulillah kita telah menyelesaikan materi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kita akan bertemu di minggu depan dengan materi yang berbeda, tapi mohon untuk tetap menjaga semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.